Jadi terang tinggal menunggu arahan dari Pak Kakesdam. Cuma ini sebenarnya auto yang mau akan menuju sebenarnya sudah siap. Jadi dari kami sangat berterima kasih sekali program gubernur ini didukung oleh Bapak Pangdam, Bapak Panglima, dan kemudian tadi di ACC oleh Bapak Kakesdam untuk persiapan dari kesehatan ini akan bergerak ke Motoboy Kota Mobagu untuk membuka rumah sakit lapangan, sehingga nanti masyarakat yang ada di Kota Mobagu bisa akan melihat show force dari kekuatan kesehatan TNI AD yang ada di Sulawesi Utara. Dalam setiap cerita ada semangat membara, tangan terulur membantu sesama, bersatu kita bangun negeri ini. Rumah lukaku Indonesia, tempat harapan berdiri. Rumah lukaku Indonesia, bersama kita jaga, merawat negeri penuh makna. Setiap langkah, setiap asa untuk tanah air, hidupkan cahaya. Melangkah maju, kita takkan menyerah. Merawat bumi dengan cinta yang indah. Di bawah naungan langit yang cerah, Indonesia kita, rumah penuh berkah. Melangkah maju, kita takkan menyerah. Merawat bumi dengan cinta yang indah. Di bawah naungan langit yang cerah, Indonesia kita, rumah penuh berkah. Rumah lukaku Indonesia, bersama kita jaga, merawat negeri penuh makna. Setiap langkah, setiap asa untuk tanah air, hidupkan cahaya. Melangkah maju, kita takkan menyerah. Halo masyarakat Sulut dimanapun berada. Bersama kami Yayasan Rumah Lukaku Indonesia dalam program Gubernur Sulawesi Utara RLI Roadshow Kesehatan Primer 100 tempat di Sulut dengan tema Gerakan Bersama Merawat Negeri GBMN Season 4 tanggal 4 September tahun 2025 di Motoboy Besar Kota Mobagu. Turut hadir dalam kegiatan ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Mobagu yang diwakili oleh Asisten 1, kedua, dan ketiga. Program besar yang digagas Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Maijen TNI Purnawirawan Julius Selvanus, ini mengusung tema Gerakan Bersama Merawat Negeri GBMN yang akan dilaksanakan 100 tempat di seluruh Sulawesi Utara dalam 2-3 tahun ke depan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberi apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat. Program ini dinilai sebagai langkah nyata dalam menghadirkan layanan kesehatan langsung kepada masyarakat. Sekaligus menjadi strategi jangka menengah sebelum program kesehatan berskala besar diluncurkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kami dari Yayasan Rumah Lukaku Indonesia kali ini yang keempat kalinya berada di Kota Mobagu, tapi dengan skala yang sangat luar biasa. Kami melibatkan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah Kota Mobagu, Kodam 13 mereka Yayasan Rumah Lukaku dan seluruh lapisan masyarakat yang akan terlibat di kegiatan roadshow yang keempat di Kota Mobagu. Indonesia, bersama kita jaga, merawat negeri penuh makna. Setiap langkah. Ini yang hadir pada saat hari ini juga dari Kodam dan juga Kakesdam. Ini lokasi ruangan yang akan kita lihat, tempat pemeriksaan dan pendaftaran yang sudah kita lewati. Membantu sesama, bersatu kita bangun negeri ini. Pendiri sekaligus Ketua Umum Yayasan
Rumah Lukaku Indonesia, Enes Faris Sindring, Escape MCAP, menjelaskan bahwa kegiatan ini difokuskan pada layanan kesehatan yang belum tersedia di puskesmas. Kami hadir dengan layanan tambahan seperti operasi kecil, sunatan modern massal, layanan gigi, screening diabetes dan kaki diabetes, perawatan luka modern akut atau kronis, hingga pemeriksaan kesehatan umum. Untuk layanan dasar tetap diarahkan ke puskesmas setempat, ujarnya. Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi hari. Warga dari berbagai kecamatan di kota Mobagu dan sekitarnya berbondong-bondong memanfaatkan layanan kesehatan gratis ini. Dengan kolaborasi antara Rumah Lukaku Indonesia, pemerintah daerah, dan TNI, kegiatan bakti sosial kesehatan ini bukan hanya sekadar pelayanan medis, tetapi juga menjadi simbol gotong royong dan kepedulian bersama dalam merawat negeri. Di bawah naungan langit yang cerah, Indonesia kita, rumah penuh berkah. Rumah Lukaku Indonesia, bersama kita jaga, merawat dari penuh makna. Setiap langkah, setiap Kita masuk lebih dalam untuk melihat situasi dan kondisi serta ruang-ruangan apa saja yang ada di dalam. Nah, ini memang bagian pemeriksaan di mana ada tensi dan pemeriksaan suhu badan, sehingga nanti dari sini masyarakat yang akan diperiksa langsung menuju ke ruangan di dalam. Nah, di sini ada ruang IGD di mana ketika nanti terjadi kegawat daruratan, kondisi kegawat daruratan nanti akan arahkan ke ruangan emergensi. Jadi ketika nanti ada pasien yang mengalami kegawat daruratan, kondisi kegawat daruratan, nanti akan diarahkan di ruangan emergensi. Nah, ini sementara juga lakukan perawatan luka, ya. Oke, baik, kita langsung ke ruangan sunatan massal di mana sudah ada anak-anak yang sementara dieksekusi ya oleh tim kesehatan. Ya, ini adalah ruangan sunatan massal di mana anak-anak yang sedang disunat dan tim medis sementara melakukan pemeriksaan dan ya, sunatan massal ini ada dua metode yang kita terapkan di sini, metode ring, metode modern dan metode konvensional, di mana menggunakan alat kauter. Ini untuk persiapan alat. Ya, ini sementara disunat, ya, sementara proses sunat dengan menggunakan metode kauter. Ada yang mau suka sunat? Ada yang suka sunat kata? Kau masuk di dalam, masa tidak mau? Sunat atau enggak? Mau suka sunat toh? Sunat mantap toh? Sebenarnya dia sendiri. Ya. Dengan adik siapa ini? Aca, Adik Aska mau suka sunat? Sunat mantap, nyala sakit? enggak. Enggak, mantap, luar biasa. Ya, jadi dua metode yang kita lakukan, di mana metode kauter dan metode ring. Nah, ini yang sementara kita lakukan adalah metode ring atau biasa kita kenal metode modern, ya. Nah, kita lanjut langsung ke ruang lab di mana ketika ada tanda-tanda dan gejala yang harus memerlukan pemeriksaan penunjang, sehingga kalau butuh pemeriksaan lab langsung akan diperiksa lab. Dan ini yang pasien-pasien akan mengantri, dan situasi di ruangan laboratorium. bumi dengan cinta yang indah. Di bawah naungan langit yang cerah, Indonesia kita. Ketika di pemeriksaan lab, kita lanjut ke ruang apotek di mana di sini pemberian obat dan edukasi akan diberikan ke masyarakat dan ke pasien. Ya, ini situasi dan kondisi yang ada di apotek. Maju kita takkan menyerah, merawat bumi dengan cinta yang indah. Di bawah naungan langit yang cerah,
Indonesia kita, rumah penuh berkah. Rumah Lukaku Indonesia, bersama kita jaga, merawat dari penuh makna. Setiap langkah, setiap asa untuk tanah air, hidupkan cahaya. Melangkah maju kita takkan menyerah. Merawat bumi dengan cinta yang indah, di bawah naungan langit yang cerah. Indonesia kita, rumah penuh berkah. Rumah tempat hati berpadu, Indonesia bangkit, penuh cinta yang syahdu. Bersama kita merawat negeri. Rumah Lukaku, tempat harmoni abadi. Bersama merawat negeri. Bersama merawat negeri. Bersama merawat negeri. Rumah ini penuh cinta, penuh harapan. Melangkah bersama, menjaga persatuan. Mengobati luka, memperbaiki jejak. Indonesia kuat, bersama kita bergerak. Rumah luka. Estetika mau ambil ini cuma pakai senter HP. Nanti ibu tanya sama perawat. Makna setiap langkah, setiap asa untuk tanah air, hidupkan cahaya. Luar biasa, 100 anak. Tambah dewasa 3 orang. Plus burung Garuda. Plus burung Garuda 3. 3 burung Garuda. Satu, kita bangun negeri ini. Rumah Lukaku Indonesia, tempat harapan berdiri. Rumah Lukaku Indonesia, bersama kita jaga, merawat negeri penuh makna. Ya, oke baik. Itulah situasi dan kondisi yang berada di dalam rumah sakit lapangan yang didirikan langsung oleh dari Kesdam, ya. Dan kita menuju ke bagian UMKM. Ternyata di sini ada UMKM yang disediakan juga di kegiatan ini agar supaya bisa memanfaatkan juga masyarakat yang berjualan sehingga ada DP untung lah ya. Ya, ini situasi dan kondisi yang kita bisa lihat. Ada beberapa UMKM yang disiapkan oleh PLN dan Alfamart, bagian Alfamart, sehingga ini menjadi suasana yang sangat ramai ya, dikunjungi oleh masyarakat. Kita bisa lihat di sini masyarakat yang memang mungkin sudah lapar, mereka langsung menuju ke UMKM yang ada. Oke, orang mau dengar dulu statement yang ke masyarakat yang punya UMKM. Ibu, permisi boleh? Nah, ini kan ada UMKM toh sedang berjualan. Kira-kira dengan kegiatan ini, dengan adanya dihadirkan UMKM, kira-kira bagaimana Bu? Sangat membantu, otomatis sangat membantu karena dengan adanya masyarakat banyak yang kumpul bisa membantu UMKM yang berjalan lancar. Ada harapan ke depan? Ya mudah-mudahan mau diperpanjang karena mungkin banyak pasien, banyak peminat dari masyarakat luar. Kalau cuma satu hari Ya, kayaknya. baik, semoga kegiatan ini juga hadir bukan cuma di Motoboy besar ya, tapi di kecamatan-kecamatan lain, khususnya di Kota Baru, di Kota Umbagu dan di kelurahan-kelurahan. Kami bersama dengan mewakili dari Kodam bersama dengan Dr. Ermil. Kira-kira Dok, dengan adanya Yayasan Rumah Lukaku yang bekerja sama dengan TNI, sekarang apalagi sedang berdiri rumah sakit lapangan, tanggapannya bagaimana terkait tentang roadshow yang keempat? Ya alhamdulillah ya, bahwa dengan adanya kerjasama begini ya kami
secara pribadi sangat bersyukur bahwa kemampuan kami dengan rekan-rekan juga bisa mendama baktikan kemampuannya ya, dokter dan pelayanan. Yang kedua adalah rumah sakit lapangan ini butuh waktu untuk selalu gelar untuk untuk pemeliharaan alat. Jadi dengan adanya kegiatan ini otomatis kami terbantukan juga untuk melakukan HAR pada alat-alatnya. Jadi memang perlu digunakan rumah sakit lapangan, sekali-sekali kita gelar. Gitu. Iya, barangkali ada yang. Oke, terima kasih Pak. Iya. Dipanggil KTP orang tua. Kali ini saya bersama dengan Ketua Umum Yayasan Rumah Lukaku Indonesia. Pak Ketua, ini kita lihat begitu ramai yang ada di kegiatan roadshow ini yang melibatkan pemerintah, TNI serta organisasi profesi yang ada dan seberapa stakeholder yang terkait. Kira-kira skema dari kegiatan ini seperti apa sehingga bisa ada rumah sakit lapangan yang didirikan? Oke, terima kasih Ketua DPD RLI Kota Bitung. Baiklah teman-teman sekalian, para pemirsa dan sahabat RLI dimanapun berada, pada kesempatan hari ini ini session yang keempat ya. Ini session yang keempat dari 100 session yang kita buat program Bapak Gubernur Sulawesi Utara, perencanaan untuk program roadshow kesehatan primer 100 tempat di Sulawesi Utara ya. Dengan tagline-nya kita itu adalah Gerakan Bersama Merawat Negeri ya, GBMN. Ini saat ini session 4 dan awalnya terbentuk session 4 ini itu karena ada inisiator ya, karena ada trigger. Kita juga dari yayasan kan menunggu trigger. Nah, trigger itu datang dari Lurah Motoboy Besar ya. Bapak Lurah Motoboy Besar, dan inisiatornya juga di sini bersama kita ada Bapak Lurah Papundayan ya, sebagai juga wakil ketua bidang pemerintahan di Yayasan Rumah Lukaku Indonesia. Dan kemudian kami melihat masyarakat itu meminta kepada kami, menyurat kepada kami untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial awalnya. Dan kita langsung turunkan roadshow ini, programnya Bapak Gubernur. Dan kemudian kami meminta petunjuk ke Bapak Panglima untuk bisa mensupport kegiatan ini lebih besar. Dan Bapak Panglima itu turunkan rumah sakit lapangan sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan antusias. Kita bisa lihat ini, kalau kita lihat mungkin bisa sekitar 2000-an masyarakat yang langsung mengunjungi lokasi ini, tetapi penerima manfaatnya kita nanti akan lihat pada urutan pendaftaran. Nanti sebentar kita akan evaluasi berapa masyarakat yang mendaftar di layanan kesehatan ini, dan kemudian kita ada sunatan massal 100 anak ya, sunatan massal, dan kemudian pemeriksaan yang lainnya, pemeriksaan darah. Untuk yang session 4 saya kira itu, Nursi. Saya juga bersama dengan organisasi profesi yang diwakili langsung oleh Nurse Eko ya, yang dari DPW PPNI Sulut. Kira-kira untuk dari organisasi profesi sendiri dukungannya seperti apa untuk kegiatan-kegiatan roadshow seperti ini? Ya, tentu kami dari DPW PPNI Sulawesi Utara, kebetulan saya ditugaskan oleh Bapak Ketua, Bapak Nes Wandi Luneto MKes, untuk mendukung kegiatan ini. Jadi ini adalah salah satu kegiatan pengabdian masyarakat yang cukup bagus, yang luar biasa, yang melibatkan banyak pihak, dan tentu ini akan menjadi corong bagi profesi, khususnya adalah perawat, karena ketua yayasan juga adalah seorang perawat, dan yang banyak terlibat juga perawat. Tentu ini akan memberikan warna, akan memberikan citra yang baik bahwa perawat itu memang mengabdi untuk negeri dan memberikan pelayanan kesehatan yang saat ini sangat luar biasa. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa sekitar 2000-an pengunjung ya, Pak Lurah, yang juga kebetulan Pak Lurah juga profesinya adalah seorang perawat, seorang nurse. Tentu ini kegiatan ini kedepannya, kalau tadi ini baru 4 titik, tentu PPNI ke depan juga ikut bisa mensupport untuk bisa menyelesaikan 100 titik di Sulawesi Utara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada Yayasan Lukaku, dan kita bisa bersinergi untuk
pengabdian masyarakat berikutnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Itulah statement dari Ketua Yayasan Rumah Lukaku Indonesia dan yang mewakili organisasi profesi. Jangan lupa tetap ikuti video kami dan di season-season kami berikut. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom. Ada semangat membara. Baik, selamat siang. Hari ini kita telah selesai melaksanakan kegiatan bakti sosial kesehatan di Kelurahan Motoboe Besar, dan bersyukur kegiatan berjalan dengan lancar berkat kerjasama dari Rumah Lukaku Indonesia bersama Merawat Negeri. Tetap semangat. Salam sehat. Setiap asa untuk tanah air, hidupkan cahaya, melangkah maju, kita takkan menyerah, merawat bumi dengan cinta yang indah. Roadshow Kesehatan Primer 100 tempat di Sulawesi Utara Season 4 Kota Mobagu terlaksana dengan baik dan lancar. Terima kasih Bapak Gubernur Sulawesi Utara. Terima kasih Pangdam 13 Merdeka. Terima kasih Bapak Wali Kota Kota Mobagu. Terima kasih masyarakat Kelurahan Motoboe Besar. Yayasan Rumah Lukaku Indonesia. Gerakan bersama merawat negeri. Indah.